Umat pilihan, ada pesan ilahi yang sangat penting dari takhta surga untukmu malam ini. Kamu tidak tiba di sini karena kebetulan kamu tidak dibimbing ke sini oleh rasa penasaran atau waktu yang tepat. Tuhan sendirilah yang mengarahkan langkahmu ke momen ini karena Ia punya sesuatu yang mendesak untuk disampaikan kepadamu, sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh rohmu saat ini juga. Ini bukanlah peringatan keras atau teguran tajam. Ini adalah jeda suci, sebuah momen yang lembut namun berbobot, di mana Tuhan mendekat dan berfirman, dengarkanlah. Ada pertanyaan yang bergejolak di hatimu, kebingungan sunyi yang tak bisa kau ungkapkan, dan keputusan berat yang selama ini kau pikul sendirian. Dan Tuhan berkata bahwa pesan ini adalah jawabannya. Bukan jawaban yang samar atau jauh, melainkan jawaban yang personal, tepat dan tepat waktu. Tuhan tahu persis di mana posisimu dalam perjalanan hidup. Ia melihat persimpangan jalan itu, kelelahan, dan harapan yang kau takuti untuk diucapkan keras-keras. Dan apa yang ingin Ia katakan kepadamu ini bukan untuk membebanimu. Ini untuk meluruskan kembali dirimu, meneguhkan hatimu, untuk mengingatkanmu bahwa kamu tidak sedang tersesat. Kamu sedang dibimbing. Bahkan kesunyian yang kau alami bukanlah penelantaran. Itu adalah persiapan. Pesan ini bersifat mengarahkan. Ia membawa kenyamanan, tetapi juga membawa kejelasan. Tuhan tidak hanya berbicara agar kamu merasa lebih baik. Ia berbicara untuk membawamu maju. Ada langkah selanjutnya yang ingin Ia tunjukkan, perspektif yang ingin Ia ubah, beban yang ingin Ia minta kau lepaskan agar kau bisa berjalan lebih ringan menuju apa yang akan datang. Dan semua yang akan Ia katakan mengalir dari cinta, bukan dari tekanan. Jika saat ini rohmu terasa tergerak oleh pesan ini sebagai bentuk kesepakatan dan penerimaanmu atas bimbingan ilahi ini, jangan ragu untuk menandainya dengan like. Dengan begitu, kita bisa tahu bahwa pesan ini telah menyentuh hatimu. Dan jika kamu ingin terus terhubung lebih dalam dengan setiap firman surga yang dilepaskan, subscribe sekarang juga. Tuliskan kotamu di kolom komentar sebagai tanda bahwa hatimu telah dibangkitkan. Bagi mereka yang mendukung pelayanan ini, baik melalui tautan donasi atau fitur terima kasih, ketahuilah ini, kamu bukan sekadar pemberi. Kamu adalah rekan kerja. Kita adalah mitra dalam penugasan ilahi ini. Benih yang kamu tabur bukanlah kebetulan. Itu adalah Ia yang sunyi terhadap penempatan ilahi. Surga melihatnya, dan Tuhan menghargai kepatuhan yang mengalir dari kepercayaan. Sekarang, tetaplah bersamaku. Jangan beralih, karena di momen-momen berikutnya, kita akan menyelami apa yang ingin Tuhan sampaikan kepadamu secara pribadi. Dan ketika kamu mendengarnya dengan jelas, kamu akan mengerti mengapa Ia tidak membiarkan pesan ini terlewatkan darimu. Seringkali kamu melihat hidupmu dan bertanya, Tuhan, apakah Engkau masih melihatku? Apakah Engkau masih mendengarku? Apakah Engkau masih peduli? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul bukan karena kamu kurang iman. Itu muncul karena kamu telah memikul beban dalam kesunyian. Kamu terus bertahan, meski jawaban terasa tertunda. Kamu terus percaya meski jaminan terasa jauh. Dan surga merespons hari ini dengan bisikan yang teguh dan penuh kasih. Ya, aku melihatmu. Aku mendengarmu. Aku peduli padamu, lebih dari yang kau tahu. Tuhan tidak bingung tentang keberadaanmu. Ia tidak pernah kehilangan jejak perjalananmu, walau sedetik pun. Dalam Yesaya Nun Vierzik Sejen, Tuhan berfirman, Aku telah melukismu di telapak tanganku. Ini bukanlah hiperbola puitis. Ini adalah bahasa perjanjian. Ini berarti kamu dikenang secara permanen, dilihat secara permanen, dan diperhitungkan secara permanen. Kamu tidak tersesat dalam keramaian, tidak tersembunyi dalam kebisingan, tidak terlupakan dalam kekacauan hidup. Namamu tertulis di tempat yang tidak mungkin dilewatkan oleh Tuhan. Setiap langkah yang kamu ambil, setiap air mata yang kamu tumpahkan, setiap doa yang kamu bisikan, semuanya melewati tangan yang sudah mengukir namamu. Umat pilihan, kamu harus memahami ini. Ketika kitab suci berbicara tentang Tuhan mengingat, itu bukan berarti Ia melupakanmu sebelumnya. Tuhan tidak menderita lupa. Ia tidak mengabaikan anak-anaknya. Ketika kitab suci berbicara tentang Tuhan mengingat, itu berarti Ia sedang melangkah kembali ke dalam situasimu dengan tujuan yang pasti. Itu berarti Ia bergeser dari mengawasi menjadi bertindak. Itu berarti Ia mengunjungi kembali keadaanmu dengan kuasa, waktu dan tujuan yang selaras sempurna untuk apa yang akan datang. Ini adalah momen perhatian ilahi. Surga tidak bergegas untuk memperhatikanmu. Surga merespons musim yang sedang kamu jalani. Tuhan mengingat doamu, kesabaranmu, ketahananmu, dan kesetiaanmu. Apa yang terasa seperti keheningan bukanlah ketidakhadiran. Apa yang terasa seperti penundaan bukanlah penolakan. Tuhan tidak melupakanmu. Ia sedang bersiap untuk bergerak dengan cara yang akan mengingatkanmu mengapa penantian itu penting. Terkadang hidup menghantam begitu keras,
sehingga kamu mulai percaya bahwa kamu telah keluar dari rencana Tuhan. Kamu berpikir bahwa kamu sudah terlalu sering berbuat salah, terlalu lama menunggu, atau terlalu banyak gagal. Beban penyesalan, kekecewaan, atau penundaan mencoba meyakinkanmu bahwa kamu telah kehilangan momenmu atau mendiskualifikasi dirimu dari janji Tuhan. Pikiran-pikiran ini tidak muncul karena itu benar. Itu muncul karena tekanan mendistorsi perspektif. Ketika musim terasa berat, mudah untuk melupakan betapa dahsyatnya kedaulatan Tuhan itu. Tapi dengarkanlah kebenaran ini dengan jelas. Kamu tidak cukup kuat untuk menghancurkan rencana Tuhan bagi hidupmu. Kesalahanmu tidak lebih kuat dari belas kasihannya. Penundaanmu tidak lebih besar dari waktunya. Kegagalanmu tidak lebih nyaring dari panggilannya. Roma 11:29 mengatakan, sebab Allah tidak pernah menyesali karunia dan panggilannya. Artinya, panggilan Tuhan tidak kadaluarsa, rencananya tidak dibatalkan, janjinya tidak ditarik. Tuhan tidak mengambil kembali apa yang telah Ia firmankan hanya karena perjalanan menjadi berantakan. Bahkan jika kamu mengambil jalan memutar, Tuhan menjaga tujuan akhir. Bahkan jika kamu berhenti sejenak, Tuhan melindungi jalurnya. Bahkan jika hidup memperlambatmu, Tuhan mencegah pintu tertutup. Apa yang tampak seperti interupsi sebenarnya adalah perlindungan. Apa yang terasa seperti penundaan adalah pemeliharaan ilahi. Tuhan telah menjaga hasilnya bahkan saat kamu sedang menavigasi prosesnya. Tujuannya tidak pernah hilang. Itu dipertahankan oleh kesetiaan Tuhan. Umat pilihan, kamu masih berada tepat pada waktunya untuk apa yang akan Tuhan lakukan selanjutnya. Surga tidak tergesa-gesa memperbaiki kesalahan. Surga sedang bersiap untuk memenuhi janji. Kisahmu tidak tertinggal, rusak, atau dibatalkan. Itu sedang terungkap. Rencana Tuhan masih aktif, tangannya masih terlibat, dan tujuannya masih bergerak menuju manifestasi. Kamu masih termasuk, kamu masih dipilih, dan kamu masih bagian dari apa yang akan Tuhan lepaskan dalam hidupmu. Kamu telah melewati musim-musim di mana beban terasa terlalu berat, keheningan terasa terlalu lama, dan kegelapan terasa terlalu mengintimidasi. Ada saat-saat ketika kamu memendam rasa sakit dalam diam, tidak yakin apakah ada orang yang benar-benar memahami kedalaman dari apa yang kamu derita. Kamu pikir itu sudah berakhir. Kamu pikir ceritanya sudah selesai. Keadaan mencoba meyakinkanmu bahwa apa yang hilang darimu menentukan sejauh mana kamu bisa melangkah. Dan penderitaan berbisik bahwa tidak ada kebaikan yang bisa datang setelah apa yang kau alami. Namun, pikiran-pikiran itu bukanlah kebenaran akhir. Sang penulis hidupmu sedang berkata, "Aku belum selesai menulis." Tuhan tidak meninggalkan cerita di tengah jalan. Ia tidak menutup buku di tengah bab. Apa yang terasa seperti akhir sebenarnya adalah titik balik. Apa yang terasa seperti keheningan adalah Tuhan sedang mempersiapkan halaman berikutnya. Mazmur 35 mengingatkan kita, tangisan boleh bermalam, tetapi sukacita datang menjelang pagi. Musim malam punya tanggal kedaluarsa, kegelapan punya batas. Rasa sakit tidak akan pernah permanen ketika Tuhan terlibat. Musim malammu tidak sia-sia. Air matamu tidak sia-sia, kebingunganmu tidak sia-sia. Setiap doa yang belum terjawab memurnikan imanmu. Setiap momen kesepian menguatkan ketahananmu. Setiap air mata menyirami sesuatu yang akan segera tumbuh. Tuhan tidak menyia-nyiakan apapun, tidak penderitaan, tidak penantian, tidak juga patah hati. Apa yang kamu lalui membentuk karaktermu, menajamkan pemahamanmu, dan mempersiapkan rohmu untuk sukacita yang akan datang. Segala sesuatu yang kamu lewati telah mempersiapkanmu untuk babak yang lebih cerah yang akan segera terungkap. Musim hidupmu ini tidak akan berakhir dalam kehancuran. Itu akan berakhir dalam terobosan. Apa yang melukaimu tidak memiliki wewenang untuk mengakhiri hidupmu. Tuhan masih menulis, masih memulihkan, masih menebus, dan masih mendatangkan keindahan dari apa yang dulunya terasa tak tertahankan. Rasa sakitmu bukanlah kesimpulan. Itu adalah jalan yang membawamu menuju tujuan. Terkadang Tuhan menahan apa yang kamu doakan, karena Ia sedang mengembangkan dirimu yang harus menjadi seperti apa. Apa yang terasa seperti penundaan sebenarnya adalah investasi ilahi. Tuhan tidak mengabaikan doamu. Ia menjawabnya secara bertahap. Ia mengerti bahwa berkat membutuhkan kapasitas, dan kapasitas dibangun melalui persiapan. Kamu tidak ditolak. Kamu sedang dipersiapkan. Surga tidak menahan sesuatu darimu. Surga sedang menguatkanmu sehingga ketika jawaban itu tiba, itu tidak akan membanjiri atau menghancurkanmu. Seperti Daud menggembalakan domba sebelum ke takhta, seperti Yusuf di penjara sebelum ke istana, seperti Musa di padang gurun sebelum penugasannya. Setiap panggilan besar didahului oleh musim tersembunyi. Momen-momen ini tampak biasa, sepi, dan terkadang tidak adil, tetapi itu perlu. Daud belajar kepemimpinan dalam isolasi. Yusuf belajar integritas dalam kurungan.
Musa, belajar kerendahan hati dalam ketidakjelasan. Tuhan selalu mengembangkan orangnya sebelum ia menyampaikan janjinya. Apa yang sedang kamu jalani sekarang bukanlah hukuman. Ini adalah persiapan. Persiapan tidak pernah terasa menyenangkan, tetapi selalu menghasilkan kuasa. Itu meregangkanmu, itu merendahkanmu, itu memaksamu untuk bergantung kepada Tuhan dengan cara yang tidak akan pernah bisa dilakukan oleh kenyamanan. Dalam musim ini, Tuhan sedang membentuk karaktermu, menguatkan rohmu, menajamkan visimu dan membangun imanmu. Ia menghilangkan kelemahan yang akan menyabotase berkat. Ia mengoreksi pola yang akan membatasi masa depanmu. Ia memurnikanmu agar kamu bisa mempertahankan apa yang akan datang. Umat pilihan, versi dirimu selanjutnya akan lebih kuat, lebih bijaksana, lebih jelas, dan tak tergoyahkan secara rohani. Kamu akan melihat ke belakang dan menyadari bahwa musim ini tidak menunda takdirmu. Itu mengamankannya. Tuhan sedang mempersiapkanmu bukan hanya untuk menerima sesuatu yang lebih besar, tetapi untuk mengelolanya dengan baik. Apa yang ada di depanmu membutuhkan versi dirimu yang sedang dibentuk saat ini, dan surga memastikan kamu siap. Ya, berharap lagi, percaya lagi, berharap lagi. Ini bukanlah saran yang lembut. Ini adalah instruksi ilahi. Tuhan memanggilmu untuk membuka kembali bagian hatimu yang coba ditutup oleh kekecewaan. Jangan biarkan kekecewaan mengkondisikan hatimu untuk berhenti bermimpi. Jangan biarkan penundaan membuatmu ragu. Jangan biarkan rasa takut membuatmu menyusut. Apa yang telah kamu lalui dimaksudkan untuk mengajarkan ketahanan, bukan untuk merampas pengharapanmu. Surga memanggilmu untuk bangkit lagi di dalam sebelum ada perubahan di luar. Tuhan memanggilmu untuk berdiri lagi di dalam. Bahkan jika tubuhmu terasa lelah dan emosimu terasa dijaga, rohmu harus bangkit. Harapan bukanlah penolakan terhadap kenyataan. Itu adalah keyakinan bahwa kenyataan dapat berubah. Roma 15:13 mengatakan, semoga Allah, sumber pengharapan, mengisi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam mempercayai Dia. Perhatikan bahwa sukacita dan damai sejahtera terhubung dengan kepercayaan. Saat kamu memilih harapan lagi, Tuhan mengisi tempat-tempat kosong dengan kekuatan yang kamu tidak tahu bahwa kamu masih memilikinya. Mengapa? Karena harapan adalah bahan bakar untuk masa depanmu. Harapan adalah oksigen bagi rohmu. Harapan adalah sinyal bahwa ceritamu belum selesai. Ketika harapan mati, visi memudar. Ketika harapan hidup, ketahanan meningkat. Harapan menjaga hatimu terbuka untuk apa yang masih dibangun Tuhan. Itu memampukanmu untuk melihat melampaui momen saat ini dan percaya bahwa sesuatu yang lebih baik masih mungkin. Bahkan ketika keadaan mencoba membantah sebaliknya, dan Tuhan ingin harapan itu bangkit di dalam dirimu lagi. Bukan besok, bukan ketika semuanya masuk akal. Sekarang, ini bukanlah musim untuk mundur secara emosional atau spiritual. Ini adalah musim untuk membiarkan harapan menghembuskan kehidupan kembali ke dalam imanmu. Tuhan belum selesai denganmu. Kisahmu masih terungkap. Dan saat harapan bangkit, kekuatan akan mengikuti. Kejelasan akan kembali. Dan masa depan yang dijanjikan Tuhan akan mulai terasa nyata lagi. Inilah jangkar dari seluruh pesan. Bukan aku mungkin bersamamu. Bukan aku akan bersamamu ketika keadaan membaik. Bukan aku akan menemuimu di garis akhir. Tidak, aku bersamamu. Ini adalah janji waktu kini, bukan kemungkinan masa depan. Tuhan tidak mengamati hidupmu dari kejauhan. Ia tidak menunggu kamu menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, atau lebih percaya diri sebelum Ia mendekat. Kehadirannya tidak bersyarat. Itu konstan, itu teguh, itu tak tergoyahkan. Aku bersamamu berarti saat ini juga. Dalam kebingungan, dalam momen sunyi, dalam ketidakpastian, dalam penantian, dalam kerinduan, Tuhan tidak absen di musim-musim transisi. Ia tidak diam karena Ia jauh. Ia hadir bahkan ketika jawaban tertunda. Ia dekat bahkan ketika kejelasan hilang. Kehadirannya tidak bergantung pada bagaimana perasaanmu. Itu bergantung pada siapa dirinya. Aku bersamamu juga berarti dalam pertempuran yang tidak kamu bicarakan. Dalam air mata yang tidak dilihat siapapun. Di malam-malam ketika tidur enggan datang. Di saat-saat ketika kekuatanmu terasa menipis dan imanmu terasa diregangkan, Tuhan tidak terintimidasi oleh rasa sakitmu atau kewalahan oleh pertanyaan-pertanyaanmu. Ia duduk bersamamu dalam semua beban itu. Ia memikul apa yang tidak bisa kamu jelaskan. Ia menjaga bagian-bagian hatimu yang tidak kamu tahu lagi bagaimana melindunginya. Tuhan bersamamu. Dan ketika Tuhan bersamamu, kamu tidak bisa dikalahkan. Kamu mungkin ditantang, tetapi kamu tidak akan dihancurkan. Kamu mungkin diguncang, tetapi kamu tidak akan ditinggalkan. Kamu mungkin ditekan, tetapi kamu tidak akan diatasi. Kehadirannya adalah kemenanganmu.
perlindunganmu, dan jaminanmu. Apapun yang kamu hadapi, kamu tidak menghadapinya sendirian. Dan kebenaran itu mengubah segalanya. Umat pilihan, dengarkan baik-baik. Musim baru telah dimulai secara diam-diam untukmu. Tidak dengan suara keras, tidak tiba-tiba, tetapi dengan sengaja. Pintu-pintu bergeser, angin berbalik, anugerah bertambah, kejelasan datang, kekuatan bangkit, dan surga sedang menyelaraskan hal-hal yang dulunya terasa mustahil. Apa yang kamu rasakan dalam rohmu adalah nyata. Apa yang kamu rasakan berubah di bawah permukaan bukanlah imajinasi. Tuhan sudah mulai bergerak demi kepentinganmu, dan atmosfer di sekitar hidupmu tidak lagi sama. Kamu tidak dilupakan, kamu tidak tertinggal, kamu tidak ditinggalkan, kamu tidak tanpa arahan. Bahkan di saat-saat kejelasan terasa jauh, Tuhan membimbingmu. Bahkan ketika kekuatan terasa menipis, Tuhan menopangmu. Tuhan bersamamu, Tuhan membimbingmu, Tuhan menguatkanmu, Tuhan mempersiapkanmu. Dan Tuhan berbicara kepadamu melalui kedamaian, melalui keyakinan, melalui ketenangan, melalui firman-Nya, dan melalui momen ini. Surga tidak diam. Kamu hanya memasuki musim di mana ketajaman rohani lebih penting daripada kebisingan. Berjalanlah dengan kebenaran ini hari ini. Kisahmu akan segera berubah menjadi lebih baik. Apa yang terasa macet akan bergerak. Apa yang terasa rusak akan sembuh. Apa yang terasa membingungkan akan masuk akal. Harapanmu akan dipulihkan. Bukan harapan yang dangkal, tetapi harapan yang berlandaskan. Harapan yang berdiri teguh bahkan ketika keadaan berfluktuasi. Harapan yang menjadi jangkar bagi jiwamu. Sementara Tuhan menyelesaikan apa yang sudah Ia mulai. Dan masa depanmu akan bersinar lebih terang daripada masa lalumu. Inilah pesan Tuhan kepadamu. Jelas, lembut, membangkitkan secara rohani, sangat personal, menyemangati dan sepenuhnya transformatif. Umat pilihan, bangkitlah dengan harapan. Lepaskan beban hari kemarin. Angkat pandanganmu ke apa yang Tuhan lakukan sekarang. Waktumu tidak akan datang. Waktumu telah dimulai. Mari kita panjatkan doa iman ini bersama sebagai satu keluarga. Bapa, dalam nama Yesus yang perkasa dan tak tertandingi, kami datang di hadapan-Mu sekarang dengan roh yang terbuka, hati yang gemetar, dan rasa lapar yang mendesak akan kehadiran-Mu. Tuhan, Engkau telah berfirman sebuah kata ilahi, jelas, lembut, personal, dan penuh api surgawi. Dan sekarang kami meminta agar kuasa-Mu memenuhi setiap pendengar yang berada di bawah suara pesan ini. Tuhan, biarkan momen ini menjadi kudus. Biarkan doa ini menjadi gempa bumi rohani. Biarkan ini menjadi doa yang melepaskan belenggu dari jiwa, mengangkat beban dari bahu, dan menuangkan harapan ke dalam hati yang kehabisan. Bapa, kelilingi setiap umat pilihan yang mendengarkan dengan kemuliaan-Mu. Mendekatlah kepada mereka sekarang. Banjiri lingkungan mereka dengan kehadiran-Mu. Biarkan mereka merasakan-Mu dengan cara yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Tuhan, Engkau berfirman bahwa mereka tidak dilupakan. Jadi hembuskanlah kehidupan ke setiap tempat di mana keputusasaan mencoba bersemayam. Berbisiklah ke tempat-tempat di mana kepercayaan diri mereka runtuh. Sembuhkan luka yang tidak dilihat siapapun. Sentuh kenangan yang masih menyakitkan. Raihlah area terdalam dari roh mereka di mana ketakutan, keraguan, dan keberatan mencoba tinggal. Dan bersihkanlah mereka sepenuhnya dengan kuasa-Mu. Bapa, angkat bebannya, angkat kecemasan, angkat kebingungan, angkat setiap beban rohani yang mencoba menimpa bahu mereka. Roh Kudus, biarkan angin segar berhembus di atas pikiran mereka. Singkirkan kabut, hancurkan pertempuran mental, hancurkan setiap suara yang mengatakan bahwa mereka tidak cukup baik, tidak dicintai, tidak dipilih, tidak layak. Tuhan, pulihkan identitas mereka, pulihkan sukacita mereka, pulihkan kedamaian mereka, pulihkan api rohani mereka. Tuhan, Engkau berfirman bahwa rencana-Mu untuk hidup mereka tidak berubah. Jadi saat ini juga saya nyatakan bahwa setiap penundaan iblis, setiap penghalang rohani, setiap tembok tak terlihat yang mencoba menghalangi takdir mereka dihancurkan dalam nama Yesus yang perkasa. Bapa, lepaskan arahan di mana ada kebingungan, lepaskan kejelasan di mana ada ketidakpastian, lepaskan kekuatan di mana ada kelemahan. Biarkan ini menjadi momen mereka bangkit kembali. Biarkan ini menjadi momen harapan dibangkitkan. Biarkan ini menjadi momen roh mereka terbangun. Biarkan ini menjadi momen api kembali ke jiwa mereka. Tuhan, setiap pendengar yang menderita melalui kesunyian, rasa sakit, pengkhianatan, penantian, dan kekecewaan, sentuhlah mereka secara mendalam. Ingatkan mereka bahwa setiap air mata dihitung, setiap pertempuran dilihat, dan setiap musim sunyi adalah persiapan untuk kemuliaan yang sedang Engkau lepaskan sekarang. Bapa,
nyalakan sesuatu yang supernatural di dalam diri mereka. Biarkan mereka merasakan tangan MU mengangkat mereka ke musim baru. Bukalah pintu yang Engkau rancang khusus untuk mereka. Singkirkan setiap parasit rohani dan setiap hubungan yang menguras energi yang tidak termasuk dalam babak hidup mereka selanjutnya. Dan sekarang Tuhan, saya mengucapkan berkat khusus atas setiap orang yang akan subscribe, like dan membagikan pesan ini. Bapa, hargai roh kesepakatan mereka. Bukalah pintu bagi mereka yang tidak bisa ditutup oleh manusia manapun. Biarkan favor yang luar biasa menemukan mereka. Biarkan peluang menemukan mereka. Biarkan solusi menemui mereka. Biarkan percepatan ilahi meliputi hidup mereka. Berkatilah keluarga mereka. Berkatilah pikiran mereka. Berkatilah keuangan mereka. Berkatilah impian mereka. Berkatilah tubuh mereka. Berkatilah perjalanan mereka. Berkatilah segala sesuatu yang terhubung dengan mereka. Tuhan, berikan tanda supernatural pada ketaatan mereka. Biarkan terobosan meletus dalam hidup mereka sebagai tanda bahwa surga telah mengenali tindakan iman mereka. Biarkan kedamaian meluap. Biarkan kekuatan muncul. Biarkan hikmat membimbing mereka. Dan biarkan malaikat-malaikatmu mengelilingi mereka kemanapun mereka pergi. Bapa, biarkan doa ini bersemayam di hati mereka lama setelah kata-kata berhenti di buta. Biarkan kehadiranmu mengikuti mereka ke setiap ruangan. Biarkan suara MU berbicara kepada mereka setiap hari. Biarkan cintamu menjadi jangkar mereka dan biarkan tujuanmu terungkap dengan kecepatan ilahi. Kami menutup doa ini dalam nama Yesus Kristus yang perkasa, tak terkalahkan dan tak terhentikan. Amin, amin, dan amin. Jika kamu ingin mendukung misi kami menyebarkan firman Tuhan, ada tautan yang disematkan. Terima kasih telah bermitra dengan Tuhan dalam pekerjaan penting ini.